Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana. Saya dari program studi pariwisata mahasiswa Universitas Hamdan Wadi. Jadi tujuan dalam pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas perkuliahan, yaitu pada mata kuliah Geografi Internasional. Di sini saya akan menjelaskan kembali salah satu materi-materi yang sudah diberikan oleh dosen. Baik, di sini saya mengambil materi tentang faktor fisik yang mempengaruhi pariwisata di Asia. Jadi membahas tentang Asia. Jadi benua Asia itu merupakan benua terbesar di dunia dibandingkan dengan keempat benua lainnya. Dan benua Asia ini dibagi menjadi 5 wilayah, yaitu ada Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Barat, Asia Tengah, dan Asia Timur. Selanjutnya yaitu mengenai proses terjadinya benua Asia. Jadi proses terjadinya benua Asia ini sudah terbentuk pada ribuan tahun yang lalu. Benua Asia ini dijuluki sebagai negara yang paling besar. Kenapa? Karena luas benua Asia ini hampir sepertiga dari daratan yang ada di dunia. Dan Asia ini juga merupakan benua terbesar terkait dengan luas wilayah maupun jumlah penduduknya. Yang selanjutnya yaitu mengenai posisi benua Asia. Yang pertama yaitu mengenai letak. Jadi letak dari benua Asia itu berada pada belahan bumi bagian utara dan bagian timur. Secara astronomi, benua Asia ini letaknya berada di antara 80 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 26 derajat bujur timur sampai 169 derajat bujur timur. Yang selanjutnya yaitu mengenai letak geografis. Secara letak geografis yaitu di bagian utara ada namanya Samudra Arktik. Di bagian timur ada namanya Pasifik dan Selat Bering, dan di bagian selatan yaitu ada namanya Samudra Hindia. Dan yang terakhir yaitu di bagian barat. Di bagian barat ini ada namanya Laut Merah, terusan Suez, Laut Tengah, Selat Bosforus, Laut Marmara, Selat Dardanella, Laut Hitam, Pegunungan Kaukasus, Laut Kaspia, Sungai Ural, dan Pegunungan Ural. Dan benua Asia ini berada pada bagian timur bumi, dan hampir semua wilayahnya itu berada pada bagian utara, kecuali sebagian wilayah di Indonesia. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu mengenai luas. Jadi luas dari benua Asia itu mencapai 33% dari seluruh daratan di muka bumi, yakni 44.579.000 km persegi. Baik, yang ketiga yaitu mengenai fisiografi. Jadi fisiografi ini yaitu uraian atau deskripsi tentang genesis dan evolusi bentuk lahan. Dan fisiografi yaitu deskripsi kenampakan atau gejala alami dan hubungan timbal baliknya. Dan selanjutnya yaitu mengenai fisiografi lingkungan. Jadi apa fisiografi lingkungan itu? Jadi fisiografi lingkungan itu adalah
uraian tentang aspek fisik dari lingkungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, mencakup aspek udara, tanah atau batuan, dan air dan lahan. Selanjutnya yaitu mengenai dataran rendah di utara. Jadi ada 3 gabungan sungai besar di dataran rendah ini, yaitu ada Sungai Obe, Sungai Yense, dan Sungai Lena. Jadi ketiga sungai ini meliputi dataran Siberia, dan ketiga sungai ini juga besar-besar dan panjang-panjang, lebih dari 4.000 km. Baik, selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu mengenai iklim. Jadi di benua Asia itu memiliki jenis iklim yang berbeda-beda berdasarkan wilayah-wilayahnya. Dan bahkan semua zona iklim-iklim yang ada di dunia dimiliki oleh benua Asia. Jadi benua Asia itu kaya akan iklim yang beragam. Iklim-iklim yang dimaksud yaitu antara lain yang pertama, yaitu ada iklim tropis. Jadi iklim tropis ini memiliki curah hujan yang cukup tinggi dan temperatur udaranya relatif tinggi juga. Dan iklim ini dapat kita jumpai di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Dan yang kedua yaitu ada iklim subtropis. Nah, di iklim subtropis ini pada musim panas suhu menjadi tinggi, namun musim dinginnya sejuk. Dan iklim ini dapat kita jumpai di Asia Timur. Yang ketiga yaitu ada iklim sedang. Nah, di iklim sedang ini dapat kita jumpai di wilayah Jepang, Cina, dan Korea. Dan juga iklim ini mengenal 4 musim, yaitu ada musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Baik, selanjutnya yaitu yang keempat. Yang keempat itu ada iklim dingin. Nah, di iklim ini ditandai dengan masa beku yang terjadi hampir setiap tahun, dan iklim ini dapat kita jumpai di Siberia. Yang kelima yaitu ada iklim darat. Nah, iklim darat ini dibagi menjadi 2 iklim, yaitu ada iklim kontinental dan iklim gurun. Iklim ini dapat kita jumpai di wilayah Gurun Gobi dan Timur Tengah atau di Asia Barat. Baik, yang selanjutnya yaitu yang keenam, yaitu ada iklim Mediteran. Nah, di iklim Mediteran ini dapat dijumpai di wilayah Iran bagian utara, pesisir Laut Tengah, Suriah, dan Israel. Dan yang ketujuh yaitu ada iklim kutub. Nah, di iklim kutub ini dapat dijumpai di wilayah Iran, tepatnya di Rusia dan di Siberia. Dan yang terakhir yaitu atau yang kedelapan yaitu ada iklim pegunungan. Nah, di iklim pegunungan ini dapat dijumpai di wilayah dataran tinggi Tibet sampai pada Mongolia. Baik, selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu mengenai flora dan fauna. Jadi yang pertama itu mengenai daerah yang memiliki iklim tropis basah. Daerah yang memiliki iklim tropis basah akan tertutup oleh hujan tropis dengan pohon-pohon yang memiliki daun yang lebar dan heterogen. Dan hewan yang hidup di iklim tropis basah ini sejenis
kera, badak, dan banteng. Kemudian yang daerah yang memiliki iklim kering atau disebut dengan gurun. Nah, di sini kita dapat jumpai tumbuhan seperti kaktus berduri dan hewan yang hidup di wilayah ini yaitu ada hiena, singa, unta, dan keledai. Yang selanjutnya yaitu di daerah sekeliling gurun yang memiliki curah hujan yang lebih besar atau daerah yang agak lembab, yaitu terdapat hutan sabana, dan hewan yang hidup di daerah ini yaitu seperti rusa, zebra, jerapah, yak, zebu, singa, harimau, kuda, banteng, dan jaguar. Kemudian selanjutnya yaitu pada daerah kutub. Di daerah ini tumbuhan yang dapat kita temui yaitu sejenis lumut atau disebut dengan hutan tundra. Dan hewan yang hidup di daerah ini yaitu sejenis rusa, beruang, dan serigala. Baik, selanjutnya pembahasan yang terakhir atau yang keenam, yaitu mengenai ras dan bahasa di Asia. Jadi ada beberapa ras di Asia, yaitu yang pertama yaitu di Asia Timur plus Tenggara, itu ada namanya ras Mongoloid. Dan yang kedua yaitu ada di Asia Selatan bagian selatan, yaitu ada ras Kaukasoid. Baik, saya ulang. Di ras di Asia yaitu yang pertama di Asia Timur plus Tenggara yaitu ras Mongoloid. Dan yang kedua yaitu di Asia Selatan bagian utara yaitu ras Kaukasoid. Dan yang ketiga di Asia Selatan bagian selatan yaitu ras Kaukasoid Negroid. Dan yang keempat di Asia Utara plus tengah yaitu ras Kaukasoid. Dan yang kelima yaitu di Asia Barat yaitu ras Kaukasoid dan Kaukasoid Negroid. Dan selanjutnya yaitu pengelompokan ras secara geografis yaitu ada 3. Yang pertama yaitu ras Asia, dan yang kedua ras India, dan yang ketiga ras Eropa. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.